Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain. Itulah lidah. Karena lidah ini tidak bertulang, maka dia mudah sekali digerakkan. Sejak dari pagi sampai siang ini sudah berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan. Tetapi tahukah hadirin rahimakumullah, karena lidah ini adalah anggota tubuh yang paling banyak bergerak, maka lidah adalah anggota tubuh yang paling banyak menimbulkan sumber dari segala dosa. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Aksaru khotoya ibni Adam min lisanihi." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam, manusia, adalah dari lisannya. Karena lidah bisa membuat anak berkelahi dengan orang tuanya. Karena lidah bisa membuat kita tidak berteguran dengan tetangga. Karena lidah bisa membuat orang bertahun-tahun tidak saling teguran. Karena lidah bisa membuat orang berkelahi di tengah-tengah masyarakat. Begitu luar biasa dosa yang diakibatkan oleh lidah ini. Tapi juga dengan lidah bisa melakukan banyak kebaikan. Dengan lidah kita bisa menyampaikan khutbah. Dengan lidah kita bisa menyampaikan pesan-pesan agama. Juga dengan lidah kita bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan nasihat yang baik kepada orang yang kita sayangi. Banyak sekali manfaat lidah, tetapi jika kita tidak pandai menjaga dan memeliharanya, sungguh dia akan menimbulkan sebuah dosa yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang mengingatkan kita tentang menjaga lidah. Di antaranya adalah Al-Quran surah Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah keluar satu kata pun, tidaklah keluar satu ucapan pun dari mulut mereka kecuali ada malaikat pencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Satu kata saja kita keluarkan langsung dicatat oleh malaikat. Kalau perkataan itu baik, langsung dicatat oleh malaikat raqib. Kalau ucapan yang kita keluarkan itu buruk, maka malaikat atid pun otomatis langsung akan mencatat segala apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Al-Ahzab ayat 70. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebelum kita berucap, maka pikirkanlah terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar di sana dan di sini, maka hendaknya kita pikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang akan kita katakan itu baik ataupun buruk? Sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberikan manfaat dari orang yang mendengarnya. Oleh karena itu Rasulullah berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jangankan yang kita ucapkan, jangankan yang kita katakan dengan lidah kita, yang terlintas dalam hati kita saja itu juga akan dihisap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa in tubdu ma fi anfusikum." Apapun yang kau ucapkan, kau katakan secara terang-terangan, au tukhfuhu, atau hanya terlintas di dalam hatimu, yuhasibukum bihillah, nanti akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlintas dalam hati kita, ada orang badannya besar, berapa ukuran size bajunya, kita berpikir begitu.
nanti itu pun yang terlintas dalam hati akan dihisap di hadapan Allah, apalagi yang sampai kita ucapkan terang-terangan. Tetapi ayat ini berkelanjutan, fayaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang mau bertobat dan mohon ampun kepada Allah, wa yu'adzibu may yasha, dan Allah akan mengazab siapapun yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dengan lidah orang gampang sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Ingat hadirin, jika kita sedang bermaksiat, tiba-tiba datang ajal kita, sungguh kematian kita adalah kematian yang su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Sedang membicarakan aib dan kekurangan orang lain dengan lisan kita, tiba-tiba datang ajal kita, maka kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Oleh karena itu, waspadalah kita menjaga lisan kita ini, jangan sampai kita bergunakan untuk membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Yang terbaik adalah kata Nabi, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kalau kekurangan pada dirinya membuat dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari aib dan kekurangan orang lain. Tetapi sebaliknya, celaka orang kalau waktunya habis digunakan hanya untuk mencari aib dan kekurangan orang lain, sampai lupa dengan aib dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita jaga lisan kita dari membicarakan aib orang lain, dari menghina orang lain, dari berkomentar yang tidak baik. Mungkin mulut kita tidak berucap, tapi ada lisan kita yang kedua, namanya adalah jari. Ada lisan yang di kepala kita, di mulut kita, lidah, tapi ada juga lidah kita yang letaknya di jari. Mungkin mulut memang tidak ngomong, tapi status WhatsApp, status Facebook, membuat konten di YouTube dengan mengetik tulisan, itu pun juga merupakan kepanjangan daripada lisan kita. Dan semuanya kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 63, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka nanti akan kami kunci, kata Allah. Yang akan menjadi saksi adalah tangan mereka, yang akan laporan adalah kaki mereka, dan seluruh anggota tubuh mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa ruginya orang yang tidak menjaga lisannya, karena bisa saja orang yang sudah bolak-balik pergi haji dan umroh, orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah pula di masjid, yang sudah puasa 1 bulan penuh, yang sudah membayar zakatnya, ternyata tidak selamat nyampai masuk ke surga karena ketika hidup tidak pandai menjaga lidahnya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611, Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang dan kerugian yang luar biasa. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah mayyati yaumal qiyamah, mereka yang akan datang pada hari kiamat, bisolatin, membawa pahala solat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wazakatin, membawa pahala zakat, wahajin, membawa pahala haji. Tetapi di sisi lain juga dia bawa dosa kepada manusia. Apa dosanya? Mayyati qad syatama hadza, karena pernah mencaci maki orang, karena pernah memfitnah orang, karena pernah merendahkan, meremehkan, mencela orang. Orang seperti ini nanti ketika dia setor solatnya ke hadapan Allah, datang orang menuntut, sebentar ya Allah, di dunia dia memang rajin solat, tapi saya pernah difitnah oleh dia, mulutnya tajam. Kata Allah, ambillah seluruh pahala solatnya, habis pahala solatnya. Dia setorkan lagi pahala puasanya, datang lagi orang menuntut, karena orang ini ketika di dunia adalah pengadu domba. Pengadu domba suka membuat orang berkelahi. Kata orang ini yang menuntut, di dunia dia memang rajin puasa, tapi mulutnya kasar,
hancur nama saya di masyarakat. Hari ini saya menuntut, ya Allah, di dunia saya tidak bisa membalas. Maka Allah menjawab, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini. Ambil seluruh pahala puasanya. Begitu juga ketika disetor pahala zakat dan haji, ada lagi orang menuntut. Ketika pahalanya sudah habis, sementara orang menuntut masih banyak, bagaimana nasibnya? Kata Nabi, faturihat alaih, diambillah dosa orang-orang yang pernah dia fitnah, dosa orang-orang yang pernah dia caci maki, dosa orang-orang yang pernah hatinya disakiti, ditimpakan kepada dia. Inilah namanya orang yang bangkrut. Pahala dipreteli, dosa dikasih. Ibaratkan orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Akhirnya wa ukhizatin nar, orang ini dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak pandai menjaga lidahnya. Betapa rugi dan celakanya kita kalau ibadah yang kita kumpulkan selama ini siang dan malam ternyata habis hangus karena lidah kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita jauhkan lisan kita dari menggunjing, berdusta, berbohong sana sini, karena semua ini kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pendapat di masyarakat boleh, tapi saling membenci jangan. Kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ingin mengkritik orang silakan, boleh saja, tapi tetap dengan cara yang santun dan penuh dengan kesopanan. Jangan sampai gara-gara lidah kita habis dosa, habis pahala kita, dan yang paling celaka timbul perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah sekilas pesan yang dapat khatib sampaikan melalui mimbar yang mulia ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan seluruh pahala kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.